Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ahmad Khori, MMPD, MPDI, dosen Universitas Islam Nusantara pada Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang saat ini direhombes pada Sekolah Pasca Sarjana di Prodi Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Nusantara. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah pengelolaan pendidikan. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa pada semester genap dengan bobot 2 SKS. Capaian pembelajaran mata kuliah pengelolaan pendidikan ini adalah pada referensi utama mata kuliah pengelolaan pendidikan ini. Yang pertama saya ambil dari bukunya Ibrahim Danuwikarsa, kemudian dengan saya sendiri, ini bukunya, ini berjudul Inovasi Pembelajaran di Pesantren Salaf, ya, dari Salaf ke Kholaf, hasil kajian di Pondok Pesantren Agribisnis. Ini yang saya gunakan untuk referensi mata kuliah pengelolaan pendidikan ini. Kemudian juga ada buku yang saya tulis dengan tim, ya, ada Pak Dr. Agus Mulyanto, kemudian ada Pak Dr. Hendy, kemudian ada Pak Dr. Andriana Gafar, dan ada Pak Hamdan Hidayat dengan judul Manajemen Sistem Penjamin Mutu Internal dalam Peningkatan Kinerja Sekolah. Karena memang ini adalah proses hilirisasi dari proses penelitian, kemudian saya abdikan dan saya publikasikan dalam bentuk karya ilmiah, baik yang terbit di jurnal terakreditasi oleh Kemendikti-Saintek, ya, atau Kemenristek Dikti kalau dulu, ya. Kemudian juga saya publikasikan dalam bentuk buku. Kemudian juga ini salah satunya yang mata kuliah tadi, ada mata kuliah tafsir hadis tarbawi. Ini juga hasil riset yang berjudul Integrasi Tafsir Tarbiyah dalam Pendidikan Karakter. Ini merupakan proses dari hasil mata kuliah yang saya sampaikan. Kemudian juga ada hasil paten, alhamdulillah dapat sertifikat paten. Ini juga hilirisasi dari proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Alat patennya saya kasih nama alat elektronik penyangrai biji kopi yang dilengkapi penggiling. Ini kolaborasi dari dosen yang ada di Universitas Islam Nusantara, kemudian juga dengan teman-teman dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ya, kemudian Pak Dr. Ibrahim dari Fakultas Pertanian yang sekarang jadi Rektor Universitas Balai Bandung. Alhamdulillah. Mari kita mulai proses pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala kulli watin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, anak-anakku yang berbahagia, gimana? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat. Walaupun cuaca dari pagi hujan, ya, tapi mudah-mudahan wajah dan semangatnya tidak seperti tadi pagi, ya, yang matahari juga enggan untuk menampakkan dirinya. Oke, teman-teman semua yang saya banggakan, sebelum kita mulai pada perkuliahan pengelolaan pendidikan ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan fadilahnya basmalah kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada yang tidak masuk, sakit, izin atau ini? Ada apa? Ya, Ivander kenapa? Sakit. Oke. Kita doakan ya sahabat kita yang namanya Ivander saat ini sedang sakit, mudah-mudahan
sing enggal sembuh dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Oke, semua sudah ngisi presensi kehadiran ya di LMS, di litera kita? Sudah semua? Oke, terima kasih. Oke, kita pada pertemuan yang pertama sudah berdiskusi tentang bagaimana perkuliahan pengelolaan pendidikan ini, ya, kemudian tugas-tugas dan lain sebagainya. Ya, teman-teman, anak-anakku juga bisa ngedownload atau ngambil RPS atau silabus ya, di mata kuliah pengelolaan ini di LMS ya, difasilitasi oleh Unimus. LMS namanya Litera. Gimana? Semua udah bisa akses semua kan? Ya. Alhamdulillah. Nggak ada kendala. Nanti kalau ada kendala langsung saja hubungin saya supaya nanti saya juga bisa menyampaikan ke bagian akademik. Oke, kita kemarin juga sudah menjelaskan ya, pada mata kuliah konsep pengelolaan pendidikan ini. Yang tema ini ya yang akan kita pelajari pada hari ini tentang konsep pengelolaan pendidikan. Mungkin dari minggu yang lalu setelah kita diskusi RPS dan lain sebagainya sudah ada yang tracking atau baca artikel dan lain sebagainya tentang konsep pengelolaan ini. Mungkin ada yang bisa mereview atau hasil bahwa pengelolaan itu ini gitu. Ada? Kang siapa namanya? Kang Noval, coba Kang Noval. Kalau yang saya ketahui ini mungkin terkait pengelolaan pendidikan, bagaimana pengelolaannya berjalan, dan juga bagaimana konsep pendidikan itu bisa terwujud, apalagi pendidikan yang benar-benar pendidikan. Kang Noval ya, luar biasa hasil tracking yang membaca tentang hasil pengelolaan. Ada apa saja sih kira-kira di pengelolaan pendidikan yang akan kita diskusikan pada hari ini? Yang pertama adalah nanti kaitan dengan pengertian manajemen pendidikan. Kenapa harus ada manajemen? Ya, kenapa harus dikelola dengan manajemen? Kemudian dari tema-tema ini, ya, silakan yang mau mengutarakan pendapatnya. Apa itu manajemen, ruang lingkupnya apa saja, kemudian prinsip-prinsip manajemennya kira-kira seperti apa? Ada yang tahu dari perempuan? Apa kira-kira? Namanya siapa? Salma, silakan Salma. Sepengetahuan Salma, apa sih manajemen itu? Manajemen itu kayak pengelolaan sesuatu. Cara memanajemen maupun itu ada di pendidikan, ada di waktu mungkin, atau manajemen yang lain-lain. Bagaimana si manajemen itu bisa berjalan dengan baik. Oke, Salma. Kasih apresiasi, Salma. Saya tangkap tadi kata kuncinya ada mengelola, ya, betul ya. Jadi 100%. Karena memang manajemen itu kuncinya adalah pengelolaan, mengelola. Sehingga ketika sesuatu itu tidak dikelola, pasti akan carut-marut hasilnya. Nah, ini menurut para tokoh pendidikan, manajemen itu berasal dari bahasa Inggris management, ya, atau tulisannya manajemen, ya, gitu. Ini bahwa kata kerja to manage diartikan secara umum sebagai mengurusi atau kemampuan menjalankan dan mengontrol suatu urusan atau act of running and controlling business. Karena memang ilmu manajemen itu dulu diadopsinya dari dunia industri. Ya. Kemudian dalam kurikulum 1975 disebutkan dalam buku pedoman pelaksanaan kurikulum 3D baik untuk sekolah dasar, ya, kemudian
kemudian sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas, manajemen ialah segala usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber-sumber personil maupun material secara efektif dan efisien guna untuk menunjang ketercapaian tujuan bersama. Nah ini makanya harus dikelola. Gimana kalau tidak dikelola untuk mencapai tujuan ini? Kan nggak mungkin sesuatu yang tidak dikelola dengan baik akan mencapai sebuah tujuan yang sempurna atau yang baik. Kemudian pentingnya pendidikan menurut beberapa ahli, ini menurut Biak Karya 2003, bahwa pendidikan adalah hidup bersama dalam satuan Tritunggal ayah ibu anak, di mana terjadi pelaksanaan nilai dengan mana dia berproses untuk akhirnya bisa melaksanakan sendiri sebagai manusia purnawan. Dari rumah atau dari keluarga ada pendidikan non formal dan ada pendidikan formal yang seperti saat ini, ya, gitu. Jadi informal apa? Belajar dari rumah, dari lingkungan keluarga. Contoh, anak bayi yang baru lahir ketika dia ngarondang, ya bahasa Sundana ngarondang, untuk belajar berdiri itu kan pasti didampingin sama orang tuanya atau ibunya. Belajar ngomong, biasanya mama, papa kan, gitu ya. Ini pasti didampingi sehingga nanti akan jadi kesatuan yang purnamawan. Jadi manusia yang sempurna. Kemudian yang selanjutnya pengertian manajemen pendidikan itu menurut Prayitno 2008 bahwa pendidikan merupakan pelayanan pemuliaan kemanusiaan, ya, kemudian melalui pengembangan percaya atau kegiatan belajar dan proses pembelajaran. Pengertian pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Karena apa? Proses pembelajaran dari hayat, ya, dari buayan sang ibu, dari gendongan sampai ke liang lahat, ya. Makanya banyak hadis, banyak sabda Rasul yang mewajibkan bahwa pendidikan itu wajib bagi setiap muslim, ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi, tadi dari buayan sang ibu sampai ke liang lahat. Kemudian yang selanjutnya, ruang lingkup manajemen pendidikan itu ada wilayah kerjanya, wilayah provinsi, kabupaten, kecamatan, serta unit-unit kerja lainnya. Contoh, karena kebijakan pendidikan di wilayah kota Bandung dengan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung itu juga pasti berbeda. Belum nanti sikupnya akan lebih luas lagi di wilayah provinsi, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, atau Kepulauan Riau di Pulau Jawa, pasti juga akan berbeda. Karena apa? Disesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah objek garapan murid, sekolah, baik tenaga kependidikan maupun tenaga manajemen, kurikulum, sarana, material, ya, tata laksana pendidikan atau ketatausahaan sekolah, kemudian pembiayaan atau manajemen anggaran lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi pendidikan, hubungan masyarakat atau komunikasi pendidikan. Oke. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Sebutkan namanya. Mungkin dari pertanyaan tersebut seberapa penting dalam dunia organisasi mungkin ya, tentunya di bidang masyarakat, harapannya mungkin apa sih manfaat dari organisasi tersebut? Oke, organisasi pendidikan apa sih manfaatnya? Ya. Kalau sesuatu itu tidak diurus, ya, yang bodoh dibiarkan bodoh, ya, sebenarnya dalam konsep Islam itu nggak ada yang bodoh. Karena apa? Kita dilahirkan dengan kompetensi dan kemampuan yang sama. Hanya mungkin orang yang belum tahu itu belum menggunakan atau belum mengoptimalisasikan kemampuannya. Makanya dikelola melalui organisasi supaya nanti disebarluaskan. Makanya banyak program sekolah gratis yang kemarin kurikulum merdeka itu, ya. Kemudian sekarang disasar gizi gratis. Karena ya tadi impact faktornya kalau tidak dikelola akhirnya dimanfaatkan untuk
apa? Untuk kemakmuran atau untuk kepentingan organisasi tertentu. Tadi yang sudah menjawab tadi ya, ini juga buku hasil karya ini juga saya jadikan panduan. Ya, yang pertama tadi Kang Noval, ya kita kasih apresiasi ya. Nanti dibaca ya bukunya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon Kang. Ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ini juga sama yang saya jadikan referensi juga, ada judulnya Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah atau MBS. Ya, tadi Teh Salma yang sudah berani mengutarakan pendapatnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dibaca bukunya. Nanti kasih saran dan masukan. Ya, ini juga ada Kang Aziz ya. Ini judulnya Integrasi Tafsir Tarbawi dalam Pendidikan Karakter. Ini juga saya jadikan referensi di mata kuliah saya sampaikan di program Magister Pendidikan Guru Agama Islam di S2 PAI Univers ya. Nih, Kang Aziz dibaca ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti tolong dibaca, kemudian saya kasih masukan ya. Pak, ini mah kurang bagus isinya, saya punya saran kayak gini. Nanti akan saya perbaiki untuk penerbitan selanjutnya. Kemudian dalam prinsip manajemen pendidikan adalah memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Memberikan tanggung jawab pada personil sekolah atau hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Ya. Kemudian juga mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Ya. Psikologis karena dari pertumbuhan kita itu berbeda, sehingga tidak boleh saling mencemooh, saling mencela. Yang seharusnya timbul adalah saling memotivasi. Kenapa harus didesain kurikulum itu? Ada yang ingin mengutarakan kenapa sih harus ada kurikulum dan lain sebagainya, Pak? Silakan yang ingin menyampaikan pendapatnya. Siapa namanya? Hani, silakan. Teh Hani. Kenapa kurikulum itu penting? Karena kurikulum memang sangat penting dalam pendidikan, terutama kayak struktur pembelajarannya di sekolah kayak gitu. Terus supaya teratur juga pembelajaran di sekolah. Oke, kita kasih apresiasi ya. Hani, kenapa harus ada kurikulum? Karena kurikulum itu ibarat jalan. Ya. Gimana kita berminat, ya, gimana kita mau tahu kalau yang dipelajari kita nggak tahu. Ya. Contoh, Anda mau masuk ke Unimus program studi pendidikan bahasa Arab, ya, apa saja sih yang dipelajari di bahasa Arab itu? Ya itu. Kalau ada nggak menarik, dah saya mah toslami di pesantren highway belajar nyirob, ya, highway ngapalkeun kan itu. Mesti hoyong pindah ke jurusan yang lain. Ini salah satu fungsi dari kurikulum, makanya kenapa harus ada kurikulum manajemen, dan ini juga perkembangannya disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada manajemen tenaga kependidikan. Kenapa juga tenaganya harus dikelola? Karena ini kaitannya dengan hasil. Ya. Gimana SDM-nya? Ya, SDM-nya aja di bawah standar, bagaimana mau mengeluarkan sebuah lulusan yang siap berkompetisi? Ya, kalau saat ini katanya 4.0 ya, 4.0, nggak tahu tahun depan, 2 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan akan jadi 10.0 atau jadi berapa. Ini sangat penting. Kemudian ada manajemen sarana dan prasarananya. Ini juga perlu karena apa? Anda belajar ya butuh kenyamanan. Ya, contoh kalau Anda nggak nyaman dari kondisi ruang belajarnya juga, memang fisiknya ada di dalam, tapi nggak tahu pikirannya di mana ngelayang, gitu. Ini sehingga sangat menentukan keberhasilan kuliah mata kuliah pengelolaan pendidikan ini. Wawasan Anda jadi terbuka. Oh iya, ternyata betul saya harus meringankan beban orang tua. Ya, ini muncul. Kemudian ada manajemen layanan khusus dan sebagainya.
Yang selanjutnya adalah fungsi planning. Kenapa harus direncanakan? Ya, target itu harus dicapainya bulan kapan, bulan keberapa. Ini perlu perencanaan yang matang. Contoh hidup Anda dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kira-kira dalam satu hari Anda merencanakan apa saja? Yang tahfidz kayak Kang Nopal, saya pokoknya minggu sekarang target 1 juz. Persis di sela-sela saya harus kuliah, kemudian juga harus 1 juz hatam, ya, atau sambil aktif di organisasi. Ini harus terplanning dengan benar. Karena kalau enggak, waktu lewat begitu saja. Karena al waktu kasyaf katanya, fa'il lam takto koto'aka. Jadi waktu itu bagikan pedang. Kalau kita tidak mampu mengoptimalkan waktu itu dengan baik, maka kita yang akan terpotong. Makanya penyesalan tidak ada di depan, pasti di belakang. Hanyangkal bahwa kuliah itu serius, gitu. Yang selanjutnya, karena ini tujuan dan manfaat manajemen. Yang pertama adalah mengetahui permasalahan, menyusun rencana, kemudian mengidentifikasi kelemahannya sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendidikan dan sebagai alat pengendalian. Kalau dalam teori namanya analisis. Kita analisis SWOT dulu, ya, strength-nya apa kira-kira, ya, kekuatannya ada di mana, ya, W-nya apa, weakness, kelemahan itu apa kira-kira, kemudian opportunity, ya, peluangnya kira-kira apa nanti. Yang terakhir adalah tantangan. Ketika keempat itu tidak harus dimulai dari faktor kekuatan saja, ya. Jadi bisa kita mulai dari opportunity, peluangnya, ya. Tantangan bisa kita mulai dari situ. Jadi bisa dibolak-balik. Jadi analisis SWOT itu, ya, kalau yang sering kita lakukan biasanya kalau untuk mengetahui pertumbuhan organisasi itu, kita bisa mulai dari faktor kekuatannya dulu, ya, atau bisa dari W-nya dulu, apa? Weakness. Ya, weakness itu apa? Kelemahan. Ya, kekuatannya sudah, kelemahannya sudah, opportunity. Yang ini apa? Peluang. Kemudian threat itu tantangan. Ya. Kita bisa mulai dari sini dulu, atau kita bisa mulai dari O-nya dulu, tergantung kebutuhan supaya nanti bisa balance, ya. Karena ini adalah salah satu strategi. Oke, membagi kelompok, ya, nanti sekarang kelompoknya Kang Nopal katanya yang mau mempresentasikan dari hasil perkuliahan ini. Oke, untuk diskusi kelompoknya silahkan dibentuk lingkaran, ya, setengah lingkaran kursinya, silahkan mulai proses diskusinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik dari saya sendiri ingin mempresentasikan apa yang telah dikaji tidak jauh dari pertemuan pada hari ini, dan juga data-data yang setelah saya kaji dari pertemuan kemarin, juga dari kelompok saya sendiri. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang sudah mengizinkan saya untuk mempresentasikan di depan sini, juga kepada teman-teman kelompok saya yang telah ikut andil dalam kajian ini, juga dalam diskusi ini, terutama teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Baik, tidak langsung saja dari apa yang saya kaji, juga yang saya dapat dari pembelajaran pada hari ini terkait bagaimana pengelolaan manajemen pendidikan, yaitu tidak jauh tidak bukan secara yang namanya pendidikan itu pasti ada tujuan, yaitu mencerdaskan manusia, juga memanusiakan yang namanya manusia. Dan dari semua itu, agar tercapai semua tujuan itu, kita pun perlu yang namanya memanage, yaitu mengelola pendidikan itu sendiri. Bagaimana pendidikan itu berjalan, juga apa saja tujuan
apa saja jalan yang akan kita ambil agar tujuan ini bisa tercapai dengan baik, secara efektif juga efisien. Terus mungkin yang terakhir juga bagaimana urgensinya pendidikan nanti kepada masyarakat. Kan sesuai tujuan awal, yaitu pendidikan itu di mana memanusiakan manusia, juga mencerdaskan bangsa kita sendiri terutama. Dan dari itu semua maka manajemen pendidikan ini sangat dibutuhkan agar semuanya dapat berjalan dengan baik, juga tujuan-tujuan baik dapat tercapai dengan efektif. Mungkin sekian dari kajian kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya dari teman-teman untuk bertanya atau menambahkan, atau lebih kita buka dalam sesi diskusi pada siang hari ini dari Habib ya. Ya. Mungkin sebelumnya saya lagi mengenalkan saya sebagai kuliah. Terima kasih kepada presenter yang telah mempresentasikan pada siang hari ini. Tadi materi yang dikaji yaitu tentang manajemen dalam lembaga pendidikan. Nah, bagaimana sih cara memanage lembaga pendidikan itu yang baik dan benar ini? Baik, terima kasih sebelumnya kepada penanya yang sudah mempertanyakan sebuah pertanyaan yang sangat spektakuler. Baik, saya langsung saja jelaskan. Mungkin tadi oleh Bapak Fahri juga sudah dijelaskan, tapi di sini mungkin agak saya perjelas agar bisa dipahami oleh penanya. Pertama, bagaimana sih manajemen ini bisa berjalan dengan baik, juga efisien seperti yang tadi ditanyakan, yaitu tadi sudah disampaikan ada yang namanya fungsi atau juga bisa dibilang strategi dalam menjalankan manajemen pendidikan ini, yaitu ada sistem yang namanya, mungkin tadi saya singkat, itu POAK, yaitu pertama planning, kedua organizing, ketiga actualing, keempat controlling. Yang pertama, kita butuh yang namanya ketika tujuan kita mau tercapai, yaitu mengelola pendidikan ini dengan baik, kita perlu yang namanya planning, yaitu di mana kita dapat memplanningkan atau merencanakan bagaimana jalannya ke depan untuk mencapai tujuan ini. Nah, kedua baru kita sampai kepada yaitu yang namanya organizing, di mana kita yaitu membagi-bagi SDM di dalam manajemen pendidikan ini. Nanti di sini kita sebagai apa, nanti di sini dia bagaimana kerjanya. Dan setelah organizing ini terlaksana, kita butuh yang namanya controlling. Bukan controlling tapi actualizing, yaitu pengelolaan bagaimana berjalannya dalam organisasi ini, dalam organizing ini. Nah, ketika kita sudah mengelola dengan baik, kita perlu yang namanya terakhir, yaitu controlling. Kenapa controlling ini dibutuhkan? Karena yang namanya planning tidak ujuk-ujuk hari ini kita rencanakan, besok langsung terjalankan semua, tapi tetap selama berjalannya sistematis untuk mencapai sebuah tujuan itu butuh yang namanya controlling. Jadi ada yang namanya pengevaluasian, ada yang namanya nanti di segi ini kita salah di mana, di segi ini kita kurang apanya. Jadi sebelum kita mencapai tujuan itu, saat kita berjalan mencapai tujuan itu banyak yang perlu kita kelola. Pada dasarnya mungkin 4 itu yang bisa kita strategikan, yaitu planning, organizing, actualizing, sama controlling. Mungkin gitu. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompoknya kan. Terima kasih ya. Tadi untuk kelompoknya Kang Nopal sangat luar biasa kajian dari riset ini yang sudah dilakukan. Sehingga kita di pertemuan minggu yang akan datang akan membahas tentang pengelolaan sebagai ilmu dan seni. Jadi harus teman-teman dari keluar dari ruangan ini bisa mulai tracking, atau kemarin sudah dapat artikel atau jurnal yang sudah dipublikasikan, kita akan diskusikan di pertemuan yang akan datang ya, dengan tema bahwa pengelolaan pendidikan sebagai ilmu dan seni. Demikian yang bisa saya sampaikan.
di pertemuan pada siang hari ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya mari kita tutup dengan membacakan Quran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada hikmah dan manfaatnya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih. Saya tutup dengan membaca wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.